Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Welcome to my channel. Selamat datang di channelnya Menfida. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, jumpa lagi dengan saya Nur Lailatul Mufidah yang biasa kalian panggil dengan Memfida. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas materi PPKN kelas 9 bab 3, yaitu bentuk kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, nanti kita akan membahas tentang pengertian kedaulatan. Anak-anak, kedaulatan berasal dari kata daulat yang dalam bahasa Arab berarti kekuasaan atau dinasti pemerintahan. Nah, di bawah ini ada beberapa istilah dari kedaulatan dalam bahasa-bahasa yang lain. Kalian bisa membacanya di layar PPT yang sudah Memfida share. Oke, dari semua istilah di atas, makna dari istilah-istilah tersebut kesemuanya memiliki arti yaitu tertinggi. Jadi bisa disimpulkan bahwa kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan tertentu atau kekuasaan yang tertinggi yang ada dalam suatu negara. Menurut Jean Bodin, ada dua jenis kedaulatan. Yang pertama, kedaulatan ke dalam atau intern, yaitu kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengatur fungsinya. Pemerintah berhak mengatur segala kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga negara dan perangkat lainnya, tanpa campur tangan negara lain. Kedaulatan ke dalam merupakan kedaulatan yang dimiliki suatu negara untuk mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di negara tersebut. Dan rakyat harus patuh dan tunduk dengan apa yang sudah digariskan oleh pemerintah. Yang kedua, kedaulatan keluar atau ekstern, yaitu kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, serta mempertahankan wilayah dari berbagai ancaman dari luar. Negara berhak mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara lain guna kepentingan nasionalnya. Kedaulatan keluar merupakan kedaulatan yang berkaitan dengan wewenang untuk mengatur pemerintahan dan menjaga keutuhan wilayah suatu negara yang sepatutnya juga dihormati oleh negara lain. Pelaksanaan konsep kedaulatan keluar seperti adanya hubungan diplomatik, perjanjian antar negara, hubungan dagang, dan sosial budaya. Nah, anak-anak, di bawah ini akan kita pelajari bagaimana sifat-sifat dari kedaulatan. Pertama, sifat kedaulatan absolut atau asli. Artinya, kedaulatan tidak berasal atau tidak dilahirkan oleh kekuasaan lain. Kekuasaan yang berasal dari rakyat adalah asli, karena kekuasaan tersebut merupakan kekuasaan yang tertinggi. Sementara itu, kekuasaan presiden berasal dari kekuasaan rakyat yang memilihnya. Kedua, sifat kedaulatan permanen, yaitu tetap, yang berarti kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri, sekalipun pemegang kedaulatan sudah berganti-ganti. Sifat kedaulatan itu permanen berarti bahwa walaupun suatu negara mengadakan reorganisasi di dalam strukturnya, kedaulatan tersebut tidak berubah. Yang ketiga,
sifat kedaulatan tidak terbatas. Artinya, kedaulatan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan yang lain. Apabila pelaksanaannya dibatasi, kedaulatan tidak lagi mencerminkan kekuasaan tertinggi, meliputi setiap orang dan golongan yang berada dalam negara tanpa ada kecualinya. Keempat, sifat kedaulatan tunggal atau bulat atau tidak terbagi-bagi. Artinya, kekuasaan itu merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagikan kepada badan-badan lainnya. Sebab dalam hal ini akan timbul pluralisme atau keadaan masyarakat yang majemuk di dalam kedaulatan. Nah, di sini kalian akan mempelajari bagaimana teori-teori kedaulatan. Terdapat beberapa teori kedaulatan yang dikemukakan oleh beberapa para ahli kenegaraan. Yang pertama yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan rakyat, teori kedaulatan negara, dan teori kedaulatan hukum. Yang pertama, kalian bisa mempelajari teori kedaulatan Tuhan. Ya. Teori kedaulatan Tuhan mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan. Menurut teori ini, sesungguhnya segala sesuatu yang terdapat di alam semesta berasal dari Tuhan. Kita lanjutkan. Dua, yaitu teori kedaulatan raja. Kekuasaan negara menurut teori ini terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Raja merupakan bayangan dari Tuhan. Agar negara kuat, raja harus berkuasa mutlak dan tidak terbatas. Dalam teori kedaulatan raja, posisi raja selalu berada di atas undang-undang. Rakyat harus rela menyerahkan hak asasinya dan kekuasaannya secara mutlak kepada raja. Bisa dimengerti ya anak-anak? Oke, kita lanjutkan materinya. Ketiga, yaitu teori kedaulatan rakyat. Teori ini merupakan teori yang mengatakan bahwa kekuasaan suatu negara berada di tangan rakyat, sebab yang benar-benar berdaulat dalam suatu negara adalah rakyat. Nah, sumber ajaran kedaulatan rakyat ialah ajaran demokrasi yang telah dirintis sejak di zaman Yunani oleh Solon. Rakyat merupakan suatu kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu melalui perjanjian masyarakat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan haknya kepada untuk kepentingan bersama. Penguasa dipilih dan ditentukan atas dasar kehendak rakyat melalui perwakilan yang duduk di dalam pemerintahan. Pemerintah yang berkuasa harus mengembalikan hak-hak sipil kepada warganya. Nah, kalian bisa mempelajari ya dari ketiga teori kedaulatan tersebut bagaimana perbedaannya teori-teori tersebut. Nah, ada yang keempat yaitu teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber atau asal kekuasaan yang dinamakan kedaulatan itu ialah negara. Negara sebagai lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa dengan sendirinya memiliki kekuasaan. Jadi kekuasaan negara ialah kedaulatan negara yang timbul bersamaan dengan berdirinya negara. Yang terakhir yaitu teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum yaitu paham yang tidak disetujui oleh paham kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan hukum, kekuasaan tertinggi dalam negara terletak pada hukum. Hal ini berarti bahwa yang berdaulat adalah lembaga atau orang yang berwenang mengeluarkan perintah atau larangan yang mengikat semua warga negara. Lembaga yang dimaksud adalah pemerintah dalam arti luas. Di Indonesia, lembaga itu adalah presiden bersama para menteri sebagai pembantunya dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR
Di Inggris, lembaga itu adalah raja bersama parlemen. Nah, inilah teori-teori kedaulatan. Jadi kalian bisa memahami dari PPT dari yang sudah di-share Memfida. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada pelopor teori kedaulatan rakyat ya. Di situ ada tokoh-tokoh yang mempelopori teori-teori kedaulatan rakyat. Kalian boleh membaca sendiri ya. Nanti oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada ciri-ciri kedaulatan rakyat. Dalam negara yang menganut teori kedaulatan rakyat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya lembaga perwakilan rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan atau majelis yang mewakili dan mencerminkan kehendak rakyat. Siapakah lembaga tersebut? Yaitu adanya DPR ya. 2. Untuk mengangkat dan menetapkan anggota majelis tersebut, pemilihan dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu. Rakyat yang telah dewasa secara bebas dan rahasia memilih wakil atau partai yang disenangi atau dipercayai dan tidak boleh diwakilkan ya. Ketiga, kekuasaan atau kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh Badan Perwakilan Rakyat yang bertugas mengawasi pemerintah. Keempat, susunan kekuasaan badan atau majelis itu ditetapkan dalam undang-undang negara. Lembaga tinggi negara dan lembaga-lembaga pelaksana kedaulatan rakyat. Siapakah lembaga tinggi negara dan juga lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat tersebut? Nah, di sini sudah ada materi yang membahas mengenai lembaga tinggi negara. Di negara kita terdapat istilah lembaga tinggi negara yaitu MPR, Presiden, DPR, BPK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, DPD, Komisi Yudisial. Semua lembaga memiliki tugas melaksanakan kedaulatan rakyat. Namun, ada lembaga-lembaga yang memiliki tugas pokok menyalurkan kehendak atau aspirasi rakyat, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, kalian bisa melihat yang pertama nanti kita membahas tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR ya. MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Ini terdapat pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Selanjutnya nanti kalian bisa membaca sendiri ya. Nah, di sini ada tugas dan wewenang MPR yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Memfida bacakan dua saja ya. Yang pertama, tugasnya MPR adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Di sini ada hak-hak dari MPR yang tercantum dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Ada mengajukan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Jadi MPR mempunyai hak mengajukan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Dibaca sendiri ya selanjutnya. Oke. Di sini ada kewajiban MPR, terdapat pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, yaitu yang pertama mengamalkan Pancasila, kedua melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
dan peraturan perundang-undangan. Selebihnya kalian bisa membaca sendiri pada PowerPoint yang sudah kami share. Lembaga tinggi negara yang kedua adalah Presiden. Calon presiden dan calon wakil presiden harus memenuhi syarat. Yang pertama, harus dan wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Jadi, presiden itu harus orang Indonesia asli. Selebihnya syarat-syarat menjadi presiden bisa kalian baca sendiri ya. Oke, Memfida lanjutkan. Nah, di sini ada tugas dan kekuasaan presiden. Yang pertama, mengajukan rancangan undang-undang dan membahasnya bersama DPR. Kedua, menetapkan peraturan pemerintah. Oke, next. Bisa kalian baca sendiri ya. Ini lembaga tinggi negara yang ketiga, yaitu DPR. Fungsi DPR ditegaskan dalam pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mempunyai fungsi legislasi, antara lain diwujudkan dalam pembentukan undang-undang bersama presiden. Ada fungsi anggaran berupa penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan kepada presiden. Dan fungsi pengawasan DPR dapat meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, pengawasan terhadap pelaksana anggaran pendapatan dan belanja negara, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini sudah ada dijelaskan juga tugas dan wewenang DPR. Kalian bisa membacanya ya anak-anak. Nah, ini ada hak-haknya DPR. Pasti kalian sudah mengerti dan paham ya. Di sini ditulis kembali, nanti bisa kalian baca, bisa kalian rangkum. Nah, lembaga tinggi negara selanjutnya yaitu BPK. BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ini tercantum pada pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nanti bisa dicari bunyi pasalnya ya, bisa dibaca kembali. Nah, yang selanjutnya lembaga tinggi negara yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Diatur dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada Mahkamah Konstitusi. Nah, kewenangan dari MK ini mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ya, jadi Mahkamah Konstitusi menguji ketika ada pembahasan undang-undang ya sebelum ditetapkan apakah sesuai atau tidak melanggar aturan undang-undang dasar gitu ya. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Memutus pembubaran partai politik. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Ini tercantum pada pasal 24C ayat 1. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Tercantum dalam pasal 24C ayat 2. Oke, next. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian tadi sedikit ulasan tentang Kedaulatan Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih anak-anak. Jumpa lagi nanti pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.